Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Seperti biasa, kami temani Anda bersama saya, Herz Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang berpuasa, semoga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Lancar berpuasanya, sementara bagi yang baper karena kecewa dengan hasil pemilu, ya bisa lebih ikhlas gitu. Atau yang kedua, yang berjuang untuk melawan kezaliman tambah semangat begitu kan, karena katanya pada era bulan Ramadan ini jangan dipakai rebahan ya gitu. Justru ini eranya pada energi positifnya harus kita salurkan untuk hal-hal yang positif dan itu melawan kezaliman yang sekarang yang merajalela di bangsa kita ini, di negara kita ini ya Mbak Aki. Ya. Dan itu yang sedang diperjuangkan oleh tim dari paslon 01 dan 02 gitu, dan tuntutannya maksimal nih, sama ini ya sebenarnya, tapi agak sedikit sedikit berbeda saja. Kalau mereka sama-sama menuntut pemilu ulang paslon 1 dan 02, tapi kalau 01 itu diskualifikasinya Gibran begitu ya, silakan dicari siapa penggantinya, boleh diikut lagi kalau pemilu ulang, boleh ikut lagi Prabowo, tapi wakilnya tidak Gibran gitu. Sementara kalau paslon 03 kelihatannya mereka juga pemilu ulang tapi diskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran, nggak ada ampun. Ini seru, ini ya, menarik. Kita akan tunggu, dan itu dimulai persidangannya nanti tanggal 27 ya Mbak Agi, dan sebelum tanggal berapa? 22 April ya, udah beres ya? April. Yes, oke. Nggak sampai 1 bulan itu sudah ada keputusannya. Nah, tapi kalau ada pemilu ulang kan kemarin juga disebutkan nggak ada sejarahnya pemilu ulang, terus kemudian waktunya juga kata Pak Yusril juga katanya itu ya nggak cukup waktunya sampai Pak Jokowi Pak Jokowi itu turun lengser, nanti kalau nggak ada presidennya dong. Ya kan sebenarnya sama aja dengan kayak pemilu putaran kedua ya Mbak Agi ya, mungkin jadi rumit sedikit, tapi tetap aja bisa lah, orang putaran 2 juga bisa, dan budgetnya kan sudah ada juga berarti kan kalau untuk 2 putaran itu sesungguhnya kan begitu. Oke, nanti kita akan bahas beberapa soal berkaitan dengan pemilu ini. Ya tentu saja tetap seputar pemilu dan pilpres, yang saya kira kalau Anda nonton di Herzubno Point juga sudah menyimak soal kontroversi Agus Harimurti yang berkaitan dengan soal hancur lebur kalau bersama dengan koalisi 01 tetap bersama 01, tapi ternyata faktanya dia hancur-hancuran juga. Nah, ini lebih kita elaborasi lagi, karena kalau ada Mbak Agi pasti kita lengkapi dengan apa yang terjadi di media sosial, gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi selain dia menyatakan diri ancur-ancuran, dan ternyata itu tidak benar, karena semua tiga-tiganya partai yang tergabung dalam koalisi 01 itu malah naik semua. Dan bahkan di 02 pun yang lain naik, dan hanya Demokrat saja begitu yang memang betul turun gitu ya suara untuk kursi DPR pusat. Bukan turun Mbak, kalau 10 kursi itu anjlok. Anjlok ya. Anjlok gitu drastis. Tapi nggak hancur lebur. Kalau hancur lebur itu ya P3 lah yang nggak lolos. Iya. Hancur lebur. Ya, gitu. Tapi P3 masih terus berjuang ya. Dia ke MK, dan kemudian perhitungan terakhir itu menurut KPU ada sekitar 3,8%. Jadi sedikit lagi sebetulnya 3,8 lebih, dan kemudian menurut perhitungan internal dari P3 itu 4,02. Ya, dengan saya sih percaya Mbak. Iya, jumlah kursi 12 kursi begitu. Ya. Saya percaya kalau itu suaranya bisa didengar, karena memang ini kan pemilu paling brutal ya sekarang ini, betul-betul ini hancur-hancuran lah ini pemilu kali ini. Kalau ini saya sepakat, yang ini ya bukan hancur lebur, yang seperti kata Haji. Kalau sekarang itu hancur-hancuran betul, karena jual beli suara, pemilihan, pencurian suara itu betul-betul melibatkan langsung penyelenggara pemilu itu. Kan ada beberapa kasus yang di KPU, Bawaslu yang juga dihukum karena kasus jual beli suara itu kan. Jadi memang betul-betul lengkap ya, saya kira bukan hanya sekedar kecurangan yang dilakukan Pak Jokowi, karena ya begitu, kalau lihat mereka ini kan seperti peribahasa saja, lihat guru kencing berdiri, kalau saya bilang muridnya larinya lari maraton. Ini karena kasus ini kan kencingnya kencing berdiri, ini gurunya kencing berlari gurunya, bukan kencing berdiri lagi nih Mbak. Karena tuh contoh kecurangannya dimulai dari Pak Jokowi, ya di bawah ya ikut-ikutan semua kan gitu. Iya. Dan ini juga sebetulnya diakui ya Mas Hersu oleh AHY juga,
yang walaupun dia mengatakan bahwa kalau kami Demokrat masih berada di koalisi sebelah gitu, koalisi 01, maka posisinya akan hancur lebur dan kemudian sudah akan ditinggalkan karena belum apa-apa, sudah berlarian ke sana kemari begitu, kurang lebih dia mengatakan. Dan tapi ternyata dia pun mengakui bahwa politik uang di pemilu 2024 ini ugal-ugalan luar biasa. Jadi politik uang ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, dan karena itu persaingan di pileg terutama, kenapa dia mengatakan dirinya hancur lebur, itu memang sangat-sangat berat. Dan ini juga didukung penjelasan ini ya Mas Irsu oleh kader Demokrat di DKI Jakarta. Jadi kader Demokrat di DKI Jakarta ini, Taufik Hidayat ini, atau disebut Tope ya, ini cukup vokal Mas Irsu. Kalau di media sosial dia sering sekali gitu bersuara. Dia bahkan mengatakan bahwa pemilu 2024 ini dimenangkan oleh kekuatan kapital oligarki. Ini kan luar nggak biasa. salah nih. Itu ngomong begitu nggak? Betul, betul. Jadi dia Oh, berarti mengatakan itu biasa kalau jadi saya bisa membayangkan media nanti judulnya itu harusnya bahwa Demokrat menilai pemenangan Prabowo itu bukan Prabowo yang Gibran yang menang Pilpres tapi oligarki gitu ya. oligarki. Ini kok dia bisa mengatakan demikian, kan artinya dia mengakui, dan itu memang terjadi di lapangan seperti itu Mas Hersu begitu. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa Demokrat DKI begitu misalnya, dia itu sudah memelihara konstituen begitu ya, dengan sangat ketat begitu. Merawat Jadi lah ya, ya merawat ya. merawat lah ya, merawat. Jadi tidak hanya ketika pileg, ketika pilpres itu kemudian konstituen itu baru kemudian mereka dirawat begitu ya suaranya, tapi pada hari-hari biasa juga misalnya dia mencontohkan itu memberikan biaya sekolah kepada anak-anak tidak mampu. Terus kemudian juga ketika mereka sudah selesai sekolahnya kemudian diberikan akses pekerjaan. Dia mengatakan seperti itu. Jadi memang ini kerja keras ya, itu dilakukan juga saya lihat oleh banyak sekali anggota DPR maupun DPRD, sehingga mereka berkesinambungan itu terpilih lagi begitu Mas Hersu. Saya lihat pola ini juga dipakai oleh PKS, makanya kalau saya melihat itu beberapa wakil dari PKS itu begitu, itu memang bisa terpilih lagi karena memang mereka merawat konstituennya. Jadi terlihat cukup fanatik lah begitu ya dengan wakil rakyat mereka masing-masing. Nah, ini yang terjadi di Jakarta itu contohnya, sebagai contoh adalah seperti itu. Menurut Tope, mereka konsisten membantu rakyat mulai dari kelahiran sampai kematiannya, mengurus kematiannya, kemudian menolong lahiran anak warga, sekolah anak sampai lulus sekolah dan dibantu akses pekerjaan itu tadi. Tapi ketika saat pemilu itu datang begitu, warga tersebut yang sudah dibantu itu memilih partai lain yang hanya diberi 200.000 per orang. Ya, itu sebenarnya ya Mbak, fenomena semacam itu. Fenomena sebenarnya sudah cukup lama juga ya. Itu banyak para teman-teman para anggota legislatif yang kemudian frustrasi dengan fenomena semacam itu. Jadi memang kenapa saya kemudian menyimpulkan keburukan kita itu mulai dari level pejabat yang paling tinggi, presiden, sampai level rakyat grassroots gitu. Jadi kenapa kemudian Indonesia itu kisruh nggak karuan seperti ini? Ya karena negara ini nggak berkah, karena orang-orangnya korup semua. Saya sampai kesimpulan bangsa ini, saya mungkin tidak menggunakan kata dikutuk gitu ya, tapi ini bangsa sekarang ini karena Ramadan ya kita menyebutnya, bangsa Indonesia itu jauh dari keberkahan ya karena perilakunya korup, itu mulai dari atas sampai bawah. Jujur aja saya bahkan sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman caleg yang pengen maju gitu, nggak usah lah merawat jauh-jauh hari gitu, karena itu akan melelahkan dan nanti sakit hati, karena rakyat kita memang betul-betul transaksional gitu. Saya kenal tuh beberapa orang yang melakukan seperti itu, dia merawat seperti apa para konstituennya bertahun-tahun dan sebagainya, ketika kemudian datang hasil ketika menjelang pemilu dibom dengan tadi 100, nggak sampai 200.000 itu gede Mbak, nggak sampai itu, bahkan ada cuma 50.000, 100.000 itu mereka langsung pindah. Jadi masyarakat kita juga keburukan itu udah sampai level grassroots loh ya, jangan teriak-teriak ya pemerintah korup, rakyatnya sendiri juga korup Mbak sekarang kita. Iya, betul sekali. Jadi penilaian dari kader Demokrat ini pada penilaian jujur ya. Tapi ini faktornya adalah soal dengan pernyataan AHY begitu kan. Jadinya itu dua hal yang berbeda itu. sepertinya dia membuka borok sendiri begitu dengan mengatakan bahwa yang memenangkan pemilu kali ini adalah oligarki, kekuatan uang, pemodal, kapital gitu. Yang dikatakan oleh Mas Hersu itu benar. Saya melihat beberapa pekan yang lalu ya, itu cukup viral itu yang terjadi pada
calon atau caleg dari PKS kalau nggak salah di Serang atau di mana di Jawa, di Banten atau di Serang begitu ya Mas Hersu. Yang mungkin Mas Hersu juga sudah mendengar yang di mana dia itu membuat sumur terus kemudian ada pompa di situ dan dia membayari begitu Mas Hersu, setiap bulannya dia membayari selama sudah berlangsung selama sekian tahun gitu, dan uang yang dikeluarkan itu cukup besar, sudah puluhan juta begitu. Tapi ternyata ketika pilek kemarin berlangsung dia kalah karena apa? Karena masyarakat yang selama ini mendapatkan manfaat dari sumur tersebut ini cukup banyak warganya Mas Hersu, banyak warga dan kemudian jumlahnya ini ratusan, itu ternyata mereka itu memilih yang lain, yaitu karena serangan fajar, dan serangan fajarnya tidak banyak, hanya sekitar 50.000 Iya begitu. betul, ya. Jadi, luar biasa begitu yang Ya, tapi terjadi. jangan kemudian pompanya dicabut. Udahlah itu anggap aja itu apa ya, ikhlas saja jangan. Tapi Tapi saran saya ya. sebetulnya itu yang terjadi, mungkin misinformasi Mas Hersu. Kalau saya telusuri itu bukan pompanya dicabut, Apa? tapi dia mundur karena dia sudah tidak punya uang lagi begitu, Hmm. karena dia tidak terpilih dan dia tidak punya uang lagi untuk mengongkosi yang sekian juta per bulan itu, maka kemudian diserahkan kepada rakyat untuk membiayai sendiri begitu. Oh ya ya. Inilah Ya yang terjadi karena kemudian. ya itu saran saya lebih baik jangan sekarang kalau Anda mau maju pileg nggak usah lah terlalu lama membina. Sorry itu saya mesti ngomong begitu, itu realitas memang seperti itu. Rakyat kita pragmatis banget. Jadi semua berantakan itu, Anda bertahun-tahun membina konstituen tapi begitu datang money politik ditinggalkan Anda. Itu apalagi money politiknya sekarang itu fenomena yang sudah lama sebenarnya terjadi. Mhm. Apalagi sekarang ini dengan fenomena yang ugal-ugalan gitu. Jadi kalau kita langsung saja ke soal AHY tadi itu ya. Jadi itu kelihatannya ada dua sisi dari sisi komunikasi yang kita perlu soroti soal AHY itu kan. Dia satu sisi dia ingin membela diri secara internal kan begitu, karena apa? Karena perolehan suara dari Demokrat itu kan hancur kan, dari 54 kursi sekarang tinggal 44 kursi, itu kan turun, dan dari semua partai yang ada di parlemen itu ya mereka ini lebih baik dibandingkan dengan P3 yang Ya. Hmm. kemudian tidak lolos parliamentary threshold, dan juga lebih di atas, lebih baik dibandingkan PDIP, karena PDIP kan turun suaranya sampai 18 kursi ya, diperkirakan ya, dari 128 kursi itu sekarang jadi 110 kursi. Jadi ya makanya dia sebenarnya memang dia tidak mau disalahkan begitu saja, tapi nggak bisa, namanya ketua umum partai itu kalau terjadi target suaranya turun ya dia salah, dia harus disalahkan ketika turun. Kenapa nggak bisa diantisipasi semacam itu kan, itu maksudnya gitu. Tapi kan kemudian ditambahi dengan narasi bahwa dia kalau dia masih bertahan di koalisi sebelumnya gitu, maksudnya koalisi perubahan bakal ancur-ancuran. Itu yang bikin blundernya Agus, itu yang saya kira membuat kemudian netizen ngamuk semua gitu ya Mbak ya. Iya, ini luar biasa. Tidak hanya netizen, tapi media juga membuat judul-judul yang unik begitu ya Mas Hersu ya. Jadi seperti misalnya AHY masih menyimpan amarah dan dendam terhadap Anies, PKS dan Nasdem begitu. Gitu ya. Jadi terus kemudian juga suara Demokrat turun di koalisi Prabowo, AHY malah bersyukur begitu. Dan ada juga yang ini dari media populis.id ya, Demokrat kehilangan 10 kursi di Pileg 2024, AHY bangga. Ya ini mungkin dikontradiktifkan, ini judul kan sering seperti itu supaya menarik. Kenapa AHY malah bangga? Ya karena AHY mengatakan bahwa walaupun secara Pileg Demokrat itu turun, tapi dia merasa bangga masuk ke dalam koalisi yang kemudian memenangkan kontestasi, sehingga Demokrat masuk ke dalam pemerintahan begitu. Jadi ini kan pragmatis sekali, dan banyak sekali itu yang merujak Mas Hersu, karena dianggap AHY ini hanya memperjuangkan dirinya supaya dia bisa masuk ke dalam pemerintahan, supaya bisa mendapatkan kursi begitu. Apalagi belakangan ini berembus kabar bahwa Demokrat ada kemungkinan itu akan mendapatkan 1 kursi Menko begitu. Seperti kalau Golkar sepertinya sudah dipastikan bahwa akan mendapat kursi Menko begitu. Sementara Demokrat ini sepertinya juga ada sinyalemen akan mendapatkan itu, dan memang itu juga yang dibidik begitu Mas Hersu. Ya. Ini suara rakyat loh ini yang ada. Saya kalau melihat ini di akun resminya dari AHY yang kalau di X itu kan contreng biru begitu Mas Hersu. Begitu juga dengan akun resmi dari Partai Demokrat. Ini di
dirujak betul begitu oleh netizen begitu ya, nggak main-main. Dan kalau saya lihat ini sepertinya dari Partai Demokrat sendiri kan sebetulnya banyak sekali ya yang pemain medsos gitu, pegiat medsos. Mereka sepertinya tidak menjawab gitu Mas Hersу rujakan tersebut. Mungkin karena netizen ini lagi bersemangat sekali. Setiap kali ada yang kemudian mengeliminir begitu ya, menetralisir begitu apa yang dikatakan oleh netizen langsung diserbu rame-rame. Ini luar biasa. Tapi ada juga Mas Hersu, ini juga saya rasa kok akun Demokrat isinya begini ya, gitu ya. Ini ada salah satu suara dari Riki Kurniawan C. Dia ini adalah Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat. Nah, ini bagian Bakomstra ini badan komunikasi saya rasanya. Dia mengatakan seperti ini Mas Hersu. Hasil Pilpres diumumkan KPU, Demokrat minta Anies Legowo akui kekalahan. Ini apa ya ngomong seperti itu? Terus dia mengatakan, seharusnya Anda legowo dengan kekalahan akibat kesalahan Anda sendiri. Mayoritas rakyat sudah menghukum Anda dengan tidak memilih Anda. Sudah saatnya introspeksi diri dan sudahi menyalahi orang lain. Menyalahkan mungkin ya maksudnya. Iya, sudahi menyalahkan orang lain begitu. Jadi ini apa kalimat yang menurut saya seharusnya ini ada di media saja, tapi tidak diunggah di akun resmi Partai Demokrat. Ya pasti saja di bawahnya ini akan langsung begitu mendapatkan tanggapan yang luar biasa begitu Mas Hersu. Malah justru di situ seperti misalnya kita tahu ya beberapa hari terakhir ini para pendukung Anies gitu menobatkan dia sebagai manusia termahal di dunia begitu Mas Hersu. Dan sebagai manusia yang terkuat di dunia. Karena apa? Karena ternyata untuk mengalahkan Anies ini membutuhkan biaya yang tidak main-main yaitu sebesar 497 triliun begitu. Jadi untuk mengalahkan seorang Anies saja itu harus membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sampai ratusan triliun yang itu tidak ada di negara-negara demokrasi lain dikatakan demikian. Dan untuk menaklukkannya semuanya turun gunung. Baik itu presiden, kabinet, KPU, Bawaslu, ASN, aparatur negara, oligarki, bansos, buzzer bayaran, lembaga survei 58%, dan lain-lain. Ini meme-nya ini Mas Hersu rame betul begitu ya. Dan meme-nya macam-macam begitu. Kita tahu netizen itu kan sangat-sangat kreatif gitu ya. Walaupun isinya kurang lebih sama gitu. Ya. Oke, ini bab masih ada nggak bab yang kita ini soal Demokrat? Oh, ada lagi Mas Ersu. Mungkin kita bacakan beberapa ya Mas Ersu ya. Okay. Ini komentar dari para netizen yang julid lah. Julid tapi lucu dan kemudian kalau saya melihat sih ini ya memang benar seperti itu begitu. Ini saya ambil dari akun AHY sendiri di X atau di Twitter. Dia mengatakan seperti ini. Alhamdulillah hari ini bisa buka bersama dengan keluarga besar Partai Demokrat. Saya sampaikan kepada para kader yang hadir bahwa mari jadikan momen ini untuk kontemplasi dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Insya Allah Partai Demokrat terus berada di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi yang terbaik. Sebetulnya dia mencuit seperti itu Mas Hersu. Tapi tanggapan netizen ini langsung saja disambar seperti ini. Ya elah lagaknya macam ketum beneran lo tong. Nyari kerja aja masih mengharap dicarikan bapaknya. Sok-sok hebat. Di mana hebatmu kalau nggak ada Pepo tong, oh ini Pepo karena Hayeni memanggil ayahnya Pak SBY itu Pepo ya. Terus kemudian juga seperti misalnya Anda sudah gagal memimpin partai, 10 kursi hilang bukan perkara sepele bos. Partai lain naik, kalian malah hilang. Makin lemah aja dong bargaining politiknya di parlemen. Malah yang disyukuri menang Pilpres, yang untung ya Prabowo dengan Gerindranya. Ini saya rasa ini cara berpikir yang normal begitu. Ketika dia mensyukuri Pilpres, maka yang menang adalah Prabowo. Sementara sebagai ketua umum, tugasnya adalah memenangkan partainya sendiri begitu, menaikkan kursi di DPR supaya memberikan kemaslahatan begitu kepada umat begitu, kepada kemaslahatan kepada para pemilihnya begitu kan, dengan cita-cita Demokrat begitu, dengan cita-cita yang dia gotong. Dan kita tahu sebenarnya banyak kan partai-partai itu ketika Pilpres itu mereka itu jarang sebenarnya yang all out untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presidennya, kecuali partai pengusungnya ya betul-betul partai asal dari asal dari misalnya Gerindra seperti itu ya. Mereka rata-rata pasti lebih fokus berjuang untuk partainya sendiri gitu, untuk bagaimana agar pemilu legislatifnya lolos, karena ya modal mereka itu kan untuk berikutnya untuk bargaining di kekuasaan, untuk nanti bahkan pemilu yang akan datang itu ya dari jumlah kursi. Sangat penting. Iya, jadi kalau sekarang kemudian suaranya anjlok, oke, betul bahwa nantinya Demokrat itu akan dapat menteri gitu ya, yang mungkin
nggak salah sih kalau kemudian orang berpikir, aduh targetnya memang cemen ya, targetnya si AHY pokoknya yang penting dia jadi menteri deh, bahwa kemudian suara partainya hancur, buat dia itu bukan concern dia. Jadinya nggak salah juga kalau para netizen menyimpulkan seperti itu gitu. Iya, jadi memang ini netizen kita kan juga kritis ya Mas Ersu, dan banyak sekali yang menertawakan karena pada acara yang dia sebutkan tadi, acara ketemu dengan DPP, itu kan dia mengatakan seperti yang sudah kita katakan tadi ya Mas Ersu, bahwa suara hancur lebur, dan kemudian dia mengingatkan bahwa kita sekarang ada di partai koalisi bukan di partai oposisi, supaya kader itu jangan salah dan sebagainya. Nah ini netizen mengatakan hahaha, suara Nasdem, DPP, PKB dan PKS justru naik signifikan, bahkan suara ketiganya berada di atas perolehan suara Demokrat. Masa sih AHY nggak tahu? Jadi memang mereka meledek begitu ya, karena AHY ini seolah menyembunyikan itu, padahal itu kan semuanya gampang sekali untuk dibalik. Hari ini juga yang ada di trending topik itu tulisan dari Terelie, Mas Hersu. Oke. Terelie Jadi adalah penulis ini novelis terkenal ini ya. novelis terkenal, dan dia sebetulnya tidak memihak sana, tidak memihak sini, semuanya dia hantam begitu ya kalau saya ada sesuatu. Kebetulan yang ini ya yang dia hantam adalah AHY ini dengan pernyataan yang tidak masuk akal tadi begitu. Bangga banget jadi menteri tapi kursi DPR anjlok, minggir Gus begitu. Ini cuitan dari Muhammad MH. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan setelah gabung Jokowi kursi Demokrat malah turun 10 kursi. Yang penting ketumnya bahagia walau cuma dapat kursi sementara menteri 6 bulan gitu. Jadi memang semua menyoroti bahwa AHY ini pragmatis Mas Hersu, dan kemudian juga banyak sekali yang sudah diucapkan AHY yang sebelumnya seperti misalnya soal IKN, kemudian soal food estate itu ditayangkan ulang, bahkan pernyataannya yang dulu dengan pernyataannya yang sekarang itu digabung menjadi satu, itu rame betul, kita bisa tertawa-tawa sendiri kalau melihat itu di medsos begitu. Seperti misalnya untuk food estate, dia sebelum mengatakan ini berbiaya sekian triliun dan hasilnya tidak ada, semuanya pokoknya semua loss lah begitu ya. Tapi kemudian ketika berikutnya dia ditanyakan soal food estate, dia mengatakan ya ini kan bagian dari pembangunan, ini harus didukung karena ini nanti untuk memberikan pangan kepada rakyat apa dan sebagainya. Itu betul-betul bertolak belakang, dan itu seru Mas Hersu ketika digabungkan. Ya. Oke ya. Memang apa ya, menurut saya itu bukan hanya pragmatis ya Mbak, itu selfish juga ya sebenarnya kalau kayak gitu jadinya ya. Lebih tepat, mungkin lebih tepatnya selfish menurut saya. Pragmatis sikap politiknya, tapi kemudian personalnya lebih pada selfish gitu. Yang penting gua aman, ya karena memang targetnya menteri dan berasa sekarang, makanya dia merasa lega betul ketika akhirnya 402 yang menang gitu. Buat dia lupa bahwa sebenarnya buat kader-kader dia yang lain, kader-kader Demokrat itu ya kursi dong, karena buat mereka kan tidak semua berebut di jabatan di pemerintahan gitu, ada yang di legislatif, dan sebenarnya dibandingkan jabatan-jabatan lain di pemerintahan, apalagi kalau di level menteri lebih enak di DPR, apalagi kalau jadi pimpinan-pimpinan di DPR kan lebih mandiri Mbak ketimbang di kabinet atau cuma levelnya sekelas wakil menteri dan sebagainya. Gitu. Dan itu yang dibaca oleh para netizen kita Mas Hersu, bahwa ternyata perjuangannya hanya untuk mendapatkan kursi menteri begitu kan. Nah apalagi terus kemudian dari PKB, dari Nasdem itu kan juga mengatakan yang demikian, yang sama. Bestari Barus misalnya dari Nasdem yang juga menjadi jubir dari 01 kan, dia mengatakan bahwa ya, posisinya AHY itu sekarang ketika AHY mengatakan bahwa ingat-ingat kader bahwa sekarang kita ada di posisi koalisi bukan di posisi oposisi, dan kemudian dijawab oleh Bestari Barus bahwa ya posisi oposisi yang kemudian sekarang bisa ditawarkan berubah dikonversi menjadi kursi menteri. Nah ini kan memang betul. Jadi orang bisa melihat bahwa AHY ini memang mengejarnya untuk pemerintahan, untuk kursinya sendiri. Bahkan orang netizen itu banyak yang mengatakan bahwa dia berjuang untuk keluarganya sendiri begitu Mas Hersu, sehingga tidak terlihat dia rasa prihatin, kecewa begitu ya, kemudian bahwa banyak sekali dari calegnya itu yang loss, padahal mereka sudah mengeluarkan uang seperti yang dia akui sendiri itu sangat ugal-ugalan luar biasa, artinya mengeluarkan uang tuh sampai miliaran dan kemudian ternyata loss atau tidak terpilih begitu Mas Hersu. Tapi ya itu tadi kontradiktif dengan apa yang dia katakan, dia sekarang ternyata menjadi salah satu partai
bersama dengan P3, bersama dengan PSI, Perindo apa dan sebagainya yang mengajukan gugatan soal pilek itu ke Hmm. MK. Yang artinya yang sebelumnya mereka menilai bahwa bersyukur KPU sudah memenangkan apa dan sebagainya, ya dia mengakui bahwa ternyata penuh dengan kecurangan ini pilek kalau dia mengatakan bahwa pilek penuh dengan kecurangan, masa bisa dilokalisir itu Mas Hersu yang namanya uang suap atau serangan fajar itu hanya terjadi di pilek? Tentunya kan juga terjadi di pilpres begitu. Jadi apa yang dia katakan ya banyak netizen mengatakan omon-omon saja bahwa dia merasa dicurangi untuk pilek ya pastinya kecurangan juga terjadi di pilpres begitu. Ya, 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 ya. Oke. Ini memang mesti hati-hati kalau sekarang ngomong mesti by data ya. Kalau nggak by data itu berbahaya. Dampaknya seperti itu gitu. Dan atau kalau enggak ya lebih baik diem, jangan ngomong gitu. Iya, ya, dan dikatain kayak seperti dari PKB dan Nasdem ini sebetulnya yang cukup keras ya. Dia balik mengatakan bahwa ya dia orang baru di pemerintahan gitu. Jadinya yang masih ngomongnya itu juga masih seperti itu begitu ya. Jadi masih baru mengemban posisi lah gitu. Nah kalau saya lihat sih Mas Hersu dari belakangan postingannya juga AHY ini sepertinya juga intensif menemui Pak Prabowo begitu ya, bertemu dengan Pak Prabowo dan kita tahu Pak Prabowo begitu menang versi ketika itu quick count juga dia langsung menemui Pak AHY dan ada SBY. Pak SBY begitu di Pacitan dan klaim dari AHY sendiri bahwa Pak SBY ini udah turun siang malam begitu turun untuk memenangkan Pak Prabowo dan terutama itu di Jatim. Saya rasa ini salah satu juga yang akan memberikan kursi begitu ya penilaian Ya, ya. Pak Prabowo kepada Demokrat. Ini kalau saya kira bukan turun ya. Kalau kemarin kan niatnya Pak Prabowo, Pak SBY itu turun gunung itu untuk menghadang cawe-cawenya Jokowi. Kalau sekarang dia naik gunung lagi untuk membantu menaikkan anaknya Pak Jokowi. Dan yang lebih ironis lagi nanti kalau kemudian dia sudah ngomong seperti itu hancur lebur begitu ya. Dan kemudian ternyata Nasdem bahkan kabarnya juga PKB gabung di pemerintahan, kan lebih parah lagi nanti mereka juga sama-sama dapat kursi dan sementara suara di kursinya di legislatif juga lebih tinggi. Itu lebih parah lagi itu nanti. Parah betul karena Nasdem 69 kalau tidak salah ya Ya Mas. 69 dan PKB 68. Jauh, Mbak. 68 jauh sekali dia hanya 44 begitu ya. Sementara di koalisi 02 pun dia juga termasuk untuk Demokrat ini termasuk di bawah PAN ya Mas Hirsu ya. Kalau Oh tidak iya, PAN sekitar 49 atau 48 lah gitu ya kan belum final ya sekarang ya angkanya ya. Tapi jelas sekarang posisinya paling buncit memang Demokrat itu. Ya kita sebut kalau buncit itu sebenarnya zona degradasi meskipun masih dia jauh dari degradasi tapi itu zona degradasi lah yang dulu ditempatin oleh P3 kan posisi nomor 9. Sekarang posisi nomor 8 itu Demokrat gitu. Sementara PAN di atasnya dia posisi nomor 7 gitu. Iya. Dan kemudian juga netizen itu menyoroti soal ini pilkada masih akan berlangsung begitu. Mereka Itu dia. bahwa ini berdampak kepada pilkada, Betul. yaitu tokoh-tokoh Demokrat yang akan naik menjadi bupati, wali kota begitu ya, maupun gubernur begitu. Sudah dicatat oleh netizen ini Mas Hersu. Iya, oke. Kita pindah ke topik yang lain, Mbak Aki. Iya, ini soal PKS. Jadi PKS baru saja dari Majelis Syuronya ya Mas Hersu ya. Ya, majelis. Itu mereka baru saja mengeluarkan pengumuman gitu. Mereka berapat dan kemudian menyikapi hasil dari KPU itu. Dan ternyata yang selama ini yang beredar gitu di media maupun beredar di media sosial itu kan pernyataan dari Sekjen PKS ya Mas Hersu, Abu Bakar Al-Habsyi begitu. Ya. Juga dari ketua fraksi PKS begitu, saya tidak hafal namanya. Jazuli Juwaini ya. Iya, Jazuli Juwaini ya. Iya, betul. Nah, dia yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran gitu kan dan juga menilai bahwa KPU sudah melaksanakan tugasnya walaupun kemungkinan untuk ke MK. Kalau Jazuli mengatakannya demikian. Tapi kalau dari Sekjen PKS ini kemudian kan banyak sekali diamplifikasi beritanya bahwa PKS sudah mengakui kemenangan dari Pak Prabowo. Dan apalagi dari buzzer-buzzernya Mas Hersu untuk buzzer-buzzer 02 itu mereka langsung
dipakai alat untuk membuli Anies begitu. Mereka mengatakan itu dari 01, itu dari PKS maupun dari Nasdem sudah mengucapkan itu selamat dan sebagainya. Kenapa Ya. Anies masih Tapi nggak salah juga dong mereka, Mbak, karena yang ngomongin kan sekjen. Sekjen kan sebenarnya orang yang posisinya penting. Biasanya yang dikutip orang kan sekjen dan ketua umum. Kalau sekjennya ngomong begitu, kemudian dikutip oleh media, ya buat buzzer enak bener dia ininya gitu. Dan saya kira itu bukan keseleo, memang bukan keseleo lidah, memang itu sikapnya dari sekjennya seperti itu gitu kan. Tapi kan Iya. ya. Betul, betul. Tapi kalau di PKS kan dipegang adalah keputusan Majelis Suro, bukan keputusan sekjen gitu. Iya ya, betul, keputusan dari Majelis Suro. Jadi kalau orang yang mengetahui, mereka akan menunggu keputusan dari Majelis Suro. Ini kan terjadi juga ketika pengumuman Anies dan Muhaimin di Surabaya kalau tidak salah waktu itu ya, berapa 3 September 2023 atau 2 September begitu kan, bersama dengan Nasdem. Ketika itu kan PKS tidak hadir, tidak ada. Terus kemudian kita lihat di hotel itu ada sekjen dari PKS ini, Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Dan kemudian orang bertanya-tanya, dia mewakili diri pribadi atau mewakili PKS? Dan ternyata ketika ada di forum, ada di tempat hotel, tempat deklarasi Anies Muhaimin tersebut, tidak ada lagi itu sekjen PKS. Jadi dia hanya datang ke sana. Dan saya rasa memang ada sesuatu di balik itu, begitu ya. Maksudnya ada teguran atau seperti apa? Karena dari PKS mengatakan bahwa mereka masih berapat di Jakarta dan mereka belum memberikan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Nasdem ketika itu, bahwa mereka mendeklarasikan pasangan tersebut. Jadi memang kalau kita melihat ini Pak Sekjen ini memang kadangkala maju lebih cepat begitu ya, dan ya kita harus lebih hati-hati karena barangkali itu mewakili dirinya sendiri, pendapat pribadinya begitu Mas Ersu. Belum tentu mewakili partainya begitu kan. Iya. Disenyumin aja Mbak Agi. Iya, karena kalau dari PKS ini kan kalau saya lihat keras betul ini Mas Ersu, keras dan kuat gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Pak Ahmad Saiku yaitu Presiden PKS begitu masih belum akan bertemu dengan walaupun Pak Prabowo begitu meminta bertemu, sudah kan misinya adalah merangkul partai-partai yang di luar koalisi 02, tapi mereka mengatakan sebelum ada keputusan dari MK mereka tidak akan bertemu, mereka masih akan ketat gitu mengawal apa yang terjadi di MK. Terus kemudian juga dalam siaran persnya begitu ya, dan kemudian wawancara dengan media, jubir dari PKS juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada menyinggung bahwa mereka mengucapkan selamat begitu ya, atau mengakui kemenangan dari Prabowo Gibran begitu kan. Jadi artinya memang ya inilah sikap PKS yang sebetulnya begitu ya, yang terakhir ini. Iya. Oke, jadi saya kira memang kalau kita lihat yang sudah terbuka, yang pasti akan lari ke 02 itu Nasdem sih, sudah bisa diduga seperti itu ya, Mbak Agi ya. Tapi sementara, tapi kabarnya juga PKB juga akan bergabung ke sana. Tapi sejauh ini sikap resmi dari seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar, ketika bersama dengan Anies kan dia menyatakan dia masih di jalan perubahan, tetap bersama jalan perubahan. Tapi kita tahu kan Muhaimin ini jadi target kan begitu ya. Dan ini yang berat itu kan yang menarget Muhaimin bukan hanya pemerintah atau Pak Jokowi, tapi juga PBNU sendiri juga yang menarget Muhaimin. Ini yang berat saya kira. Jadi dia mesti melakukan siksak, melakukan manuver, berakrobat untuk menyelamatkan PKB dan juga posisi dia begitu. Iya, saya rasa ini pun juga dimaklumi oleh Anies ya. Tidak mungkinlah itu yang namanya partner dan juga koalisi yang dalam satu koalisi itu tidak mendengar itu begitu. Mungkin ada pertemuan di belakang layar apa dan sebagainya. Walaupun itu dilakukan sesama anggota legislatif di DPR antar fraksi ataukah mungkin Muhaimin sendiri begitu kan. Itu saya rasa mungkin pertemuan-pertemuan semacam itu saat ini sudah berlangsung dan kita dengar kabarnya memang demikian. Tapi kita tahu juga bahwa memang betul Muhaimin ini ditarget, yaitu kursi ketua umum dari PKB yang sudah sekian lama itu terancam, itu akan diambil alih begitu. Ya mungkin ada semacam kalau AHY kemarin menghadapi kudeta ya Mas Ersu dari Pak Muldoko. Kalau ini menghadapi kudeta mungkin dari NU-nya sendiri begitu ya, yang tokoh yang selama ini berseberangan dengan
dengan Caimin begitu. Dan kita tahu memang selama ini kan suara keras itu dari PBNU dan kita Ya, tahu juga memang berseberangan dengan PBNU lewat Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU apa dan sebagainya begitu. Yang terakhir kalau tidak salah Sekjen Saifullah Yusuf ini juga mengatakan bahwa ya akui saja begitu. Toh Nasdem sudah mengakui mengucapkan selamat, kenapa PKB masih belum juga mengucapkan selamat ya semacam itu. oke. Oke, Mbak Agi. Ya, saya kira kita nggak terlalu panjang ngobrolnya hari ini ya. Atau udah Iya. sebenarnya udah cukup panjang ya. Kita aja nggak sadar kalau udah cukup panjang ya. Dua Iya ya, topik kita itu. kita tinggal menunggu nih Mas Hersu hari Rabu ya. Berarti kita mantengin Mahkamah Konstitusi teman-teman Hari Kamis dong ya. gitu. Hari Kamis. Tanggal Tanggal 20. 27, sekarang 25 ya. Oh, sekarang Hari 25. Oh iya. Rabu. Iya, Ya, iya. hari Rabu betul ya. Ya, Hari hari Rabu Rabu. dan ada ratusan loh ini sidangnya karena Yes. selain sidang Pilpres juga sidang Pileg ada 258 atau bahkan Ya. 270 saya Jadi lupa kalau angkanya. sekarang kita kayaknya nggak akan dapat tontonan di DPR karena hak angket ini kelihatannya sudah menguap, udah bubar jalan. Ya. Sekarang fokusnya memang di Mahkamah Konstitusi. Oke, Betul. tetap semangat ya. Menjalani hari ibadah puasa, tetap semangat sekali lagi terus memperbaiki Indonesia. Kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Saya Ya. Hersman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.